Bab 556, itu sebenarnya adalah warisan abadi Gu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bam, Hei Loulan mengangkat kakinya, menendang anggota sukunya Hei Qi Seng ke tanah. Benda tak berguna, si gendut hitam itu mengumpat, otot-otot di wajahnya berkedut saat dia memperlihatkan tatapan yang kejam dan buas. Aula itu sunyi, semua Master Gu suku Hei tidak berani berbicara sepatah kata pun. Hei Loulan dijuluki tiran hitam, itu karena kepribadiannya yang terkenal kejam dan kejam. Terutama ketika dia dihalangi 6 kali oleh ronde ke-54, amarahnya menyala seperti tong mesiu. Tuan pemimpin suku, itu adalah ketidakmampuanku, aku pantas mati. Hei Qi Seng tergeletak di tanah, memohon pengampunan sambil bersujud. Idiot, mengapa ada idiot yang tidak berguna seperti itu di suku Hei kita? Hei Loulan menggertakkan giginya, menendang Hei Qi Seng beberapa kali. Melihat dia batuk darah karena tendangan itu, kemarahan Hei Loulan sedikit mereda. Para tetua di sekitarnya terdiam, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Terakhir kali, para tetua yang memohon Hei Qi Seng dipukuli hingga mereka mengalami luka parah oleh Hei Loulan, mereka masih terbaring di tempat tidur sekarang. Amarah Hei Loulan sedikit mereda selama kontes Istana Kekaisaran. Namun sekarang setelah mereka berada di tanah yang diberkati, amarahnya yang buruk dan sifatnya yang kejam kembali dengan kekuatan penuh. Kalian semua juga idiot, sampah yang tidak berguna. Mengapa kalian semua berdiri di sini? Bicaralah, beritahu saya metode yang bagus untuk menembus ronde ke-54. Jika tidak, saya akan memotong gaji kalian. Suku tidak memberi makan orang yang tidak berguna. Saya memberi kalian batu purba, saya memberi kalian kehidupan yang mewah, meningkatkan status kalian, untuk apa semua itu? Sekarang saatnya untuk melakukan tugas kalian. Hei Loulan berteriak, jendela bergetar karena kekuatan suaranya. Para tetua mendesah pahit dalam hati. Mereka seperti terong yang terkulai, menundukkan kepala dan berkomunikasi dengan ekspresi mereka, tetapi tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Hei Loulan menatap dan melihat sekeliling, menatap tajam ke arah tetua Hei Pei. Sebagai tetua pertama Hei Pei yang paling senior dan berpengalaman, dia menggertakkan giginya dan berjalan keluar, membungkuk memberi hormat, Tuan, menurutku, ronde ke-54 ini adalah ujian jalur perbudakan, sangat sulit dan tidak dapat dilewati tanpa pencapaian perbudakan tingkat master. Meskipun tetua Hei Qi Seng adalah Gu Master jalur perbudakan yang kami bina, dia bukanlah seorang master. Untuk melewati ronde ini, kami membutuhkan kekuatan Tuan Raja Serigala. Kau memintaku untuk mencari bantuan dari luar. Kau ingin seluruh dunia melihat kami suku Hei sebagai lelucon, sebagai orang lemah yang membutuhkan bala bantuan dari luar. Tatapan mata Hei Loulan dipenuhi dengan kekejaman saat dia berteriak dengan keras. Hati Hei Pei bergetar, tetapi dia membungkuk dalam-dalam dan menjawab, pemimpin suku yang kuat dan cerdas, Anda adalah pemimpin yang luar biasa, penguasa Istana Kekaisaran. Dengan kehadiran Anda, siapapun yang berani berpikir bahwa suku Hei tidak berguna akan menjadi orang bodoh nomor 1 di dunia ini. Ini bukan bala bantuan dari luar tepatnya. Raja Serigala Chang San Yin ini adalah bagian dari pasukan aliansi, dia adalah bawahan Anda. Menggunakannya untuk ini adalah hal yang wajar. Saya yakin Chang San Yin akan sangat berterima kasih kepada Tuan, bagaimanapun juga, dia adalah orang luar tetapi dia diberi kesempatan untuk memasuki gedung Truyang, itu adalah kehormatan terbesarnya. Hei Loulan mendengar ini dan ekspresi marahnya melunak. Para tetua menyaksikan ini sambil memuji kefasihan Hei Pei dalam hati, dia memang terampil untuk menjadi tetua pertama. Hei Loulan berjalan perlahan, dia sangat marah. Saat ini, dia memiliki 2 token tamu, yang diperoleh dari ronde ke-12 dan ke-46 masing-masing sebagai hadiah dari gedung Truyang. Bukannya dia tidak ingin menyia-nyiakan token, tetapi begitu dia mengundang Raja Serigala, hadiah untuk menyelesaikan ronde ke-54 akan diberikan kepada Chang San Yin. Jika itu adalah anggota sukunya, Hei Loulan dapat menggunakan wewenang pemimpin suku untuk menjadikan semua hadiah itu miliknya. Namun menurut aturan, hadiah-hadiah ini harus diberikan kepada bala bantuan. Hadiah-hadiah di gedung 88 yang sejati sangat luar biasa, bahkan Hei Loulan sangat tersentuh. Baik itu resep Gu, cacing Gu, atau yang lainnya, setiap item dapat memungkinkan seorang Master Gu untuk bangkit meskipun latar belakangnya biasa saja.
Hei Loulan berjalan beberapa langkah, mendesah pelan. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya memaksa Hei Qiseng. Suku Hei telah membina 3 Master Gu jalur perbudakan, 1 meninggal dalam kontes Istana Kekaisaran, sementara Hei Qiseng adalah yang terkuat dari 2 yang tersisa. Namun dia bukanlah Master Perbudakan, Master manapun membutuhkan bakat yang cukup, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibina melalui sumber daya yang melimpah. Hei Loulan berhenti berjalan, di mana Hei Su? Bawahan ada di sini. Hei Su berdiri di luar aula, dia adalah pelayan pribadi Hei Loulan. Mendengar panggilan Hei Loulan, dia masuk untuk menyambutnya. Pergi undang Raja Serigala ke sini. Hei Loulan memberi perintah. Mendengar ini, para tetua di aula menghela napas lega. Hei Qiseng yang sedang berbaring di tanah merilekskan tubuhnya, mimpi buruk ini berakhir. Baik Tuan Ketua Suku. Hei Su pergi setelah menerima perintahnya. Bam! Hei Loulan menendang Hei Qiseng lagi. Dasar sampah, kenapa kau masih berbaring di sini? Kau ingin Chang San Yin melihat betapa menyedihkannya suku Hei kita setelah dia datang ke sini. Tuan aku salah. Hei Qiseng segera meminta maaf sebesar-besarnya. Pergilah dan obati lukamu, teriak Hei Loulan. Ya Tuan. Hei Qiseng berjuang untuk berdiri, pergi dalam keadaan sempoyongan. Tidak lama kemudian, Hei Su melapor kembali dengan ekspresi minta maaf. Tuan pemimpin suku, Tuan Raja Serigala tidak ada di Istana Suci, dia sedang memberi makan serigala-serigalanya. Apa? Volume suara Hei Loulan menjadi lebih keras, alisnya terangkat saat ekspresinya yang tenang menunjukkan kemarahan lagi. Para tetua ketakutan, tetua pertama Hei Pei menuduh Hei Su, dasar junior, kamu tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaanmu. Bahkan jika Raja Serigala tidak ada di sana, bagaimana mungkin kamu kembali dengan tangan kosong? Tidak bisakah kamu mengirim surat, dan nyatakan niatmu, bahwa Raja Serigala akan segera kembali? Tuan, itu bukan salahku. Hei Su berteriak dengan polos, aku sudah mengirim surat, tetapi Raja Serigala sudah membalas. Dia berkata bahwa dia sedang memimpin serigala-serigalanya untuk berburu, itu adalah kebiasaan dan dia tidak ingin memotongnya di tengah jalan. Dia ingin kita menunggu, jika kita tidak bisa menunggu, kita bisa memanggil Tang Miaoming dan yang lainnya sebagai gantinya. Seketika, semua orang terkejut. Tetua pertama Hei Pei menatap dengan mata terbelalak, dia tidak percaya bagaimana mungkin seseorang bersikap acuh tak acuh. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Saya punya bukti konkret. Pemimpin suku, ini adalah surat Gu yang dikirim kembali oleh Raja Serigala Chang San Yin. Hei Su berkata, sambil menyerahkan surat bintang Gu kepada Hei Loulan. Ini adalah Gu jalur bintang, peringkat 4 dan memberikan balasan tercepat. Namun, surat itu bersinar di udara saat terbang, menimbulkan keributan besar dan mudah dicegat. Tentu saja, di tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran, tidak ada kekhawatiran seperti itu. Pikiran Hei Loulan memasuki surat bintang Gu, sambil terus mencibir, Raja Serigala ini memiliki temperamen yang baik, dia mampu mengendalikan keinginannya dengan sangat baik. Tuan, Raja Serigala adalah penyendiri yang sombong, semua orang tahu itu. Dari sudut pandang saya, dia memang tertawa diam-diam, tetapi berusaha untuk berpura-pura. Tetua pertama Hei Pei menganalisis, sementara para tetua lainnya mengangguk setuju. Tentu saja dia sombong. Dia adalah seorang ahli perbudakan, dan juga ahli terbang. Jika kalian adalah ahli, apakah kita perlu meminta bantuan orang luar? Hei Loulan berteriak, menyebabkan para tetua terdiam sementara beberapa tetua menundukkan kepala mereka lebih dalam. Sejujurnya, Fang Yuan benar-benar tidak menaruh perhatiannya pada bangunan yang sejati. Dia menatap di Qiyu di bawahnya, jantungnya berdebar-debar, benar-benar tidak ada menara kecil di sini. Menurut medannya, daerah ini seharusnya memiliki menara kecil, tepat di atas di Qiyu, tetapi sekarang, ini hanyalah lubang hitam pekat, mengesankan, Master Gu yang membuat warisan ini sangat mengesankan. Tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran memiliki menara kecil di setiap interval 8 li. Sebenarnya, semuanya adalah bagian dari bangunan 88 yang sejati. Bangunan 88 yang sejati adalah rumah Gu abadi yang telah disempurnakan oleh leluhur rambut panjang di masa lalu, bangunan itu setinggi peringkat 8. Selanjutnya, setelah persiapan yang mulia abadi matahari raksasa, bangunan itu menjadi cermin dataran utara.
Menara-menara kecil itu ada di seluruh tanah terberkati Istana Kekaisaran, dan dapat dilihat di mana-mana. Setiap menara memiliki ribuan gu liar, tidak ada yang berani menargetkannya atau mereka akan mati. Namun sekarang tampaknya, Master Gu yang mendirikan warisan di Qiyu tidak hanya memindahkan menara kecil itu, ia bahkan mendirikan warisan ini di tempat itu. Metode dan keberanian seperti itu, kemampuan seperti itu, membuat Fang Yuan menegaskan bahwa Master Gu misterius ini bukanlah orang yang sederhana. Tidak, daripada Master Gu, aku mungkin juga memanggilnya Gu Abadi. Bahkan dengan waktu yang telah lama berlalu, dan pengaturan yang mulia abadi matahari raksasa mungkin telah melemah, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh manusia. Hanya Gu Abadi yang dapat membuat perubahan kecil pada pengaturan ini, dan menciptakan tempat seperti itu. Mata Fang Yuan bersinar dengan ketidakpastian. Ia secara tidak sengaja mendapatkan warisan di Qiyu, tetapi itu adalah warisan Gu Abadi. Cahaya di dalam tanah, bersinar hingga ketinggian 100.000 kaki, berenang di langit sejauh 100 li, memuji salju harum plum. Apa sebenarnya maksudnya ini? Harta karun macam apa yang ada di dalam warisan seorang dewa abadi? Apakah akan ada dewa abadi? Fang Yuan menebak dengan berani. Jika ada dewa abadi, itu bisa menandingi lantai pertama gedung yang sejati. Karena bahkan di gedung 88 yang sejati, babak terakhir setiap lantai mungkin tidak memiliki hadiah dewa abadi. Bahkan tanpa dewa abadi, warisan di Qiyu dibuat dengan begitu banyak usaha, setidaknya harus ada resep dewa abadi. Tanpa dewa abadi, resep dewa abadi juga merupakan hadiah yang besar. Resep dewa abadi yang lengkap adalah sesuatu yang tidak dijual di dalam surga harta karun kuning. Dewa abadi akan menjual resep sisa sebagian besar. Bahkan jika mereka memiliki resep dewa abadi yang lengkap, mereka akan memecahnya dan menambahkan beberapa kesalahan sebelum menjualnya. Resep dewa abadi yang lengkap hanya dapat dipertukarkan. Dan ada beberapa contoh kejadian ini sepanjang sejarah. Fang Yuan mengekang imajinasinya, dan mulai berpikir. Dengan tenang, dengan petunjuk penting, alur pemikirannya saat ini telah meningkat pesat. Dia mengumpulkan semua jenis petunjuk, menguraikan waktu penciptaan warisan di Qiyu. Seharusnya sudah sangat lama, setidaknya, seharusnya sudah ada sejak zaman Dewa Bumi Surgawi. Tetapi semakin dia berpikir, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Sebut saja orang ini Gu Immortal di Qiyu untuk saat ini, siapa mereka? Mengapa mereka mendirikan warisan di sini? Sebagai seorang Gu Immortal, bagaimana mereka bisa masuk? Yang terpenting, bagaimana mereka tahu tentang pengaturan di sini, dan prinsip sebenarnya di balik gedung 88 Truyang. Jika mereka seperti Tai Bai Yun Seng, dan maju ke alam Gu Immortal di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran, maka akan ada penjelasan baru untuk apa yang terjadi. Fang Yuan merasakan sakit kepala saat dia berhenti berpikir. Satu huruf bintang Gu merobek langit dan terbang ke arahnya. Fang Yuan menerimanya, dan melihat bahwa itu adalah Hei Loulan yang mendesaknya untuk kembali. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke gedung Truyang terlebih dahulu, dan kembali lagi nanti. Gu Immortal di Qiyu kemungkinan besar memanfaatkan kelemahan pengaturan Giant Sun Immortal Venerable. Begitu aku memasuki gedung Truyang, aku mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk dan memahami misteri di balik ini. Berpikir demikian, Fang Yuan membalas dengan surat itu. Karena Hei Loulan menulis surat secara pribadi untuk mendesaknya, Fang Yuan berhenti bersikap sombong lagi, dia segera kembali. Kali ini aku harus mengandalkan kekuatan Raja Serigala. Hei Loulan melihat Fang Yuan dan tertawa. Hatinya sangat cemas. Tidak banyak waktu di dalam tanah suci Istana Kekaisaran. Begitu badai salju 10 tahun di luar mereda, tanah suci Istana Kekaisaran akan ditutup, dan mereka harus pergi. Sebelum itu terjadi, Hei Loulan tidak hanya perlu menyelesaikan misi yang diberikan oleh para dewa Gu sukunya, ia juga perlu menemukan dewa Gu jalur kekuatan untuk dirinya sendiri. Setelah Raja Serigala kembali, Hei Loulan segera mengatur kelompok itu lagi. Geng itu sampai di gedung, saat Hei Loulan menyerahkan sebuah token kuno kepada Fang Yuan, ini adalah token tamu. Raja Serigala tidak memiliki garis keturunan Huang Jin, kau adalah orang luar dalam perspektif gedung. Untuk memasukinya, kau akan memerlukan token tamu setiap kali. Fang Yuan menerima token itu dan tertawa ringan tanpa rasa khawatir, berkata, aku tidak sabar untuk menyaksikan kemegahan gedung yang sejati. Pada titik ini, Hei Loulan tidak mendorong pintu hingga terbuka, sebaliknya, ia menabrak pintu itu.
Fang Yuan mengikutinya, saat token tamu bersinar di tangannya, dia meniru Hei Loulan dan memasuki gedung Tru yang juga bab 557, 3 tingkat evaluasi, lulus dengan nilai tinggi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan merasakan tubuhnya menegang saat rasa tekanan yang kuat menyerangnya saat memasuki gedung. Namun, tak lama kemudian, tekanan itu hilang. Dia telah memasuki gedung Tru yang sepenuhnya, ada sebuah danau di depannya. Langit biru, ada riak-riak di permukaan danau, dan sekelilingnya diselimuti bayangan gunung berkabut samar. Token tamu di tangannya berubah menjadi genangan besi cair dingin, mengalir menuruni celah-celah di antara jari-jarinya. Setiap token tamu hanya dapat digunakan satu kali. Fang Yuan menepis cairan dari tangannya, hingga semuanya habis. Dia melihat sekeliling, mendapati dirinya berada di sebuah pulau di tengah danau. Ada seseorang di sampingnya, itu adalah Hei Loulan. Ini ronde ke-54. Hei Loulan tidak melihat ke arah Fang Yuan, sebaliknya menghadap ke depan. Lihat, itulah masalah yang harus dihadapi saudara San Yin. Fang Yuan melihat ke arah yang sama, dan melihat bahwa tidak jauh. Dari sana, ada pulau lain. Di pulau itu, ada sekelompok singa ular air. Singa ular air ini memiliki tubuh berbulu biru cerah, sangat halus. Anggota tubuhnya bukan cakar, tetapi kaki berselaput seperti katak. Ekor mereka adalah ular berbisa, melingkari punggung singa air atau berdiri tegak, mendesis dengan lidah mereka. Tanpa perkenalan Hei Loulan, rentetan informasi dari sumber mistis memasuki otak Fang Yuan pada saat yang sama. Gunakan ikan landak di pulau itu dan hancurkan pertahanan singa ular air, kuasai pulau di sana. Fang Yuan menarik kembali pandangannya, berbalik untuk melihat pulau di sekitarnya. Di air biru giok di sekitar pulau itu, dia melihat bayangan ikan landak berenang. Pada saat ini, para tetua suku Hei datang satu persatu, berdiri di samping Hei Loulan. Baik itu singa ular air atau ikan landak, mereka adalah binatang buas dari era abad pertengahan. Saat ini, mereka hanya dapat ditemukan di daerah dalam Laut Timur. Seorang tetua mendesah, menurutku, babak ini sangat tidak adil. Singa ular air sangat kuat, satu di antara mereka dapat bersaing melawan 5 atau 6 ikan landak. Namun, jumlah ikan landak yang kita miliki di sini hanya sekitar 2 kali lipat dari jumlah singa ular air. Seorang tetua suku Hei melihat ke pulau di depan sambil menjelaskan situasinya kepada Fang Yuan. Tidak perlu khawatir, saudara San Yin, kita di sini hari ini untuk berlatih. Hei Loulan menepuk bahu Fang Yuan. Bagaimanapun, Fang Yuan memperbudak kelompok serigala. Namun, sekarang, itu adalah kelompok ikan, dan itu bahkan merupakan ikan landak yang sangat langka dan hampir punah di dataran utara. Hei Loulan telah gagal sekitar 8 hingga 9 kali, hasil terbaiknya hanya membunuh 30% singa ular air. Hal ini membuat para Master Gu suku Hei memahami kesulitan babak ini. Meskipun Chang San Yin adalah seorang master perbudakan, ini adalah bangunan yang sejati yang didirikan oleh Giant Sun Immortal Venerable. Fang Yuan melihat sebentar dan mengerutkan kening. Dia memperkirakan, dengan kemampuannya, mengendalikan ikan landak ini untuk membunuh singa ular air tidaklah sulit. Bahkan, itu hampir dijamin berhasil. Tetapi meskipun babak ini tampak sederhana, itu sangat rumit. Dulu ketika Giant Sun Immortal Venerable mendirikan bangunan 88 yang sejati, tujuannya adalah untuk meninggalkan warisan bagi keturunan, dan memberi penghargaan kepada yang luar biasa. Dengan demikian, setiap babak di bangunan yang sejati akan dibagi menjadi kelas rendah, menengah, dan tinggi. Lulus dengan kelas rendah akan memberi hadiah paling sedikit, mereka akan langsung masuk ke babak berikutnya. Lulus dengan kelas menengah akan mendapat hadiah 2 kali lipat dari kelas rendah, selama babak berikutnya, mereka akan menerima informasi tentangnya. Adapun untuk lolos dengan nilai tinggi, mereka tidak hanya akan mendapatkan 2 kali lipat hadiah dari nilai menengah, mereka bahkan akan dipindahkan ke bagian terdalam dari Tru Yang Building, sebuah tempat yang disebut Ruang Harta Karun. Ruang harta karun ini dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada beberapa warisan abadi sejati dari Giant Sun Immortal Venerable. Namun, barang-barang di dalam ruang harta karun tidak dapat diambil dengan mudah, orang yang menyelesaikan ronde tersebut harus menukarnya. Baik itu cacing gu, resep gu, atau bahkan pengalaman kultivasi mereka sendiri, semua ini dapat digunakan untuk menukar barang-barang di dalamnya. Ketika orang tersebut menyelesaikan pertukaran,
mereka akan pergi ke ronde berikutnya. Hei Loulan hanya membutuhkan tiket kelas rendah untuk mencapai ronde ke-55, itu akan memuaskannya. Namun, tujuan Fang Yuan berbeda. Dia membutuhkan tiket kelas tinggi untuk memasuki ruang harta karun. Hanya di dalam ruang harta karun dia bisa sendirian, untuk menggunakan metode yang telah dia persiapkan untuk mendapatkan manfaat terbesar. Tiket kelas rendah semudah bernapas. Namun, kelas menengah dan tinggi, saya tidak tahu apa saja syaratnya. Saya hanya bisa mencoba sekarang. Berpikir demikian, Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, dan mengangguk pada Hei Loulan, memberi isyarat agar dia memulai. Hei Loulan mengeluarkan sebuah token dan melambaikannya ke langit. Token ini berbeda dari token tamu, itu adalah token pemilik. Ketika Hei Loulan pertama kali memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran, token ini muncul di hadapannya, menandakan statusnya yang bergengsi. Token pemilik bergetar, saat riak terbentuk di udara, puluhan gu perbudakan ikan muncul, dari peringkat 1, 2, dan 3. Ketika Fang Yuan menerima cacing-cacing gu ini, ia dengan mudah memurnikannya, orang-orang lainnya dilumpuhkan oleh kekuatan lembut yang tak terlihat, tak seorang pun dapat membantunya. Hanya Hei Loulan yang masih dapat berbicara, ia menasihati, Saudara San Yin, perhatikan waktu. Anda hanya punya waktu 15 menit. Fang Yuan mengangguk, dan melambaikan tangannya, saat gu perbudakan ikan di tangannya terbang keluar dengan puluhan cahaya mistis. Semua orang melihat tindakan santai Fang Yuan dan terkejut dalam hati mereka. Jika itu Hei Qiseng, ia harus memperbudak mereka satu persatu, dengan sangat hati-hati. Saat menggunakan gu perbudakan, Master Gu pasti akan menghadapi perlawanan dari kelompok ikan. Jika mereka ceroboh, perbudakan akan gagal. Jika parah, Master Gu akan menderita serangan balik di jiwanya. Apakah Raja Serigala terlalu percaya diri? Aku belum pernah melihat metode perbudakan seperti itu sebelumnya. Dia dalam masalah. Jantung semua orang berdebar-debar. Namun segera setelah itu, mereka menatap dengan mata besar saat kelompok ikan berenang menjauh menuju pulau segera setelah perbudakan. Seolah-olah mereka adalah milik Fang Yuan sejak awal, tidak ada satupun perbudakan yang gagal. Singa ular air waspada akan hal ini, mereka menghentikan tindakan malas mereka dan duduk, kepala singa meraung saat kepala ular mendesis. Banyak singa ular air melompat ke dalam air, menyiapkan garis pertahanan mereka. Sementara itu, Fang Yuan berdiri tegak, lengannya di belakang punggungnya karena dia sama sekali tidak goyah. Pencapaian perbudakan serta fondasi jiwa yang dia tunjukkan membuat hampir semua orang memujinya secara diam-diam. Ya Tuhan, dia berhasil. Hanya ini saja sudah membuka mata. Raja Serigala memang ahli perbudakan, dia berbeda dari orang biasa. Seorang ahli adalah seorang ahli, mungkin dia bisa berhasil kali ini, siapa tahu. Mata semua orang mulai menunjukkan ekspresi antisipasi. Bahkan Hei Loulan melihat dengan ekspresi penuh harap. Namun, kelompok ikan tidak menyerang kelompok singa ular air seperti yang mereka inginkan, sebaliknya mereka berenang di sekitar area tersebut, mengawasi tempat itu. Ini, apa yang dipikirkan Raja Serigala? Raja Serigala sedang berhati-hati, sepertinya dia mencoba membiasakan diri dengan kebiasaan ikan. Namun seiring berjalannya waktu, ikan itu terus berenang. Semua orang tidak dapat melihat pertarungan antara ikan dan singa seperti yang mereka inginkan. Saat ini, bahkan Hei Loulan sedikit cemas, dia mendesak, Saudara San Yin, tidak banyak waktu tersisa. Tidak usah terburu-buru. Fang Yuan tenang saat dia menjawab dengan santai. Singa ular air melihat bahwa kelompok ikan tidak menyerang, beberapa ikan ular air merangkak keluar dari air, ke pulau itu, pertahanan yang kuat di sekitar pulau itu melemah. Setelah beberapa saat, Hei Loulan mendesak lagi, Saudara San Yin, separuh waktu telah berlalu. Tidak usah terburu-buru. Fang Yuan melambaikan tangannya, kelopak matanya terkulai, seolah-olah dia sangat mengantuk. Bahkan lebih banyak singa ular air pergi ke darat. Raja singa tua itu bahkan tergeletak di tanah, memejamkan matanya dalam tidur. Semua orang sangat kecewa, mereka mengumpat dalam hati. Raja Serigala ini hanya kuat di luar, tidak kusangka aku begitu mengaguminya sebelumnya. Memangnya kenapa kalau dia tingkat master, ini adalah bangunan yang sejati. Sepertinya kali ini, tujuan Chang San Yin adalah untuk mengenal kelompok ikan, untuk mengumpulkan pengalaman untuk serangan berikutnya. Melihat bahwa waktu akan habis, sisa harapan semua orang pun habis.
Sungguh membuang-buang token, dihabiskan seperti ini. Apa yang akan aku makan untuk makan malam nanti? 1. Setelah gagal kali ini, aku bertanya-tanya bagaimana pemimpin suku akan menghadapi Chang Sanyin. Tepat saat semua orang tengah memikirkan hal-hal acak, Fang Yuan tiba-tiba tertawa, memanipulasi kelompok ikan untuk menyerang kelompok ular air dan singa dari segala arah. Seperti yang diharapkan, mata Hei Loulan bersinar cemerlang. Dia sudah menebak dalam hatinya, Chang Sanyin ingin menyimpan usahanya untuk percobaan berikutnya, maka kali ini, dia pasti akan membiasakan diri dengan kelompok ikan dan pola serangan mereka. Dia juga perlu menyelidiki kekuatan kelompok singa. Serangan tiba-tiba kelompok ikan itu mengejutkan kelompok ular air dan singa. Kelompok ikan landak itu seperti hiu yang lapar, melahap sejumlah kecil ular air dan singa di dalam air dalam sekejap. Jadi begitu, Chang Sanyin melatih kelompok ikan sebelumnya sambil membuat kelompok singa lengah. Serangan ini telah menjatuhkan 30% dari kelompok singa, seperti yang diharapkan dari tingkat master. Sungguh pencapaian perbudakan binatang yang menakjubkan, Hei Qiseng seperti bayi dibandingkan dengan Chang Sanyin. Semua orang menatap dengan saksama, terkejut dengan bakat Fang Yuan yang luar biasa. Melihat rakyatnya dibantai, Raja Singa tua itu meraung, memimpin kelompok singa ke dalam air untuk membalas dendam pada ikan landak. Namun yang aneh adalah Fang Yuan menghentikan serangannya yang kuat, dan di bawah manipulasinya, kelompok ikan itu mundur. Kelompok singa mengejarnya, tetapi ketika mereka sampai di satu area, kelompok itu menjadi kacau. Apa yang terjadi? Semua orang bingung. Jadi ada pusaran air tersembunyi di sini. Hei Loulan bergumam. Segera setelah itu, mata para tetua berbinar, aku mengerti. Raja Serigala menyuruh ikan-ikan mengintai daerah itu, bukan hanya untuk melatih mereka, dia juga ingin menyelidiki medan. Benar sekali, saat kelompok binatang bertarung, itu seperti perang antara dua pasukan. Mereka tidak hanya perlu mempertimbangkan kedua pasukan, mereka juga perlu peduli dengan medan. Banyak Master Gu melihat ini dan hampir ingin menepuk kaki mereka dan berteriak. Kelompok singa ular air terperangkap oleh pusaran air, saat kelompok ikan berbalik dan menyerang. Singa memiliki tubuh yang besar, mereka lebih terpengaruh oleh arus air. Sedangkan untuk kelompok ikan, mereka hampir tidak terpengaruh olehnya karena ukurannya yang kecil. Strategi pertempuran yang luar biasa terungkap di hadapan orang banyak. Kelompok singa ular air yang kuat itu serapus sepotong air. Di bawah manipulasi Fang Yuan, kelompok ikan itu seperti pasukan elit, mereka bekerja sama dengan baik dan menyerang dan mundur sesuka hati, menjatuhkan lawan mereka satu persatu. Kelompok ikan berkumpul dan menyebar sesuka hati, menyerang dengan ganas. Kadang-kadang mereka berpencar, menyebabkan serangan singa meleset. Dia membuat mereka menari di telapak tangannya. Hebat, luar biasa. Hanya dalam waktu selusin napas, Raja Serigala menjadi pemenang. Kita berhasil. Suku Hei terkejut dan gembira, tatapan mereka ke arah Fang Yuan menunjukkan kekaguman, keheranan, dan ketakutan. Bagus. Sungguh Raja Serigala yang hebat. Hei Loulan tertawa sambil bertepuk tangan. Fang Yuan juga tertawa terbahak-bahak, karena ketika dia selesai membunuh kelompok singa, sebuah informasi masuk ke kepalanya, evaluasi tingkat tinggi. Saat berikutnya, Fang Yuan menghilang di tempat. Apa yang terjadi? Suku Hei terkejut mendengar ini, bola mata mereka juga jatuh. Dia mendapat evaluasi tingkat tinggi. Hanya Hei Loulan yang berteriak dalam hatinya bab 558, rencana besar Giant Sun, harta karun di dalam kristal. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan berada di lorong kristal yang panjang. Cahaya berkelap-kelip ke segala arah, keempat dinding terbuat dari kristal berkilau, orang bisa melihat pantulan dirinya sendiri di sana. Fang Yuan menatap sekeliling, di belakangnya, dan di kiri dan kanannya ada dinding, dia hanya bisa melangkah maju. Akhirnya aku berada di dalam ruang harta karun. Bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyum, saat dia melangkah maju dengan langkah besar. Lorong kristal itu panjang dan bersih, dalam sekitar 5 langkah, Fang Yuan melihat bahwa cacing gu atau resep gu mulai muncul di dinding kristal di kiri dan kanannya. Mereka seperti serangga yang disegel dalam ember, tak bergerak di dinding kristal. Ini semua adalah harta karun berharga di ruang harta karun. Untuk mendapatkannya, dia perlu menukarnya dengan barang yang setara. Oh, ada teratai Raja Harta Karun esensi surgawi di sini. Fang Yuan menghentikan langkahnya,
dia menemukan Gu yang tampak familiar disegel di dinding kristal di depannya. Gu ini seperti bunga teratai biru dan putih, sebesar wajah. Asal-usulnya menakjubkan, diciptakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable. Mereka adalah satu seri, Heavenly Essence Tracer Lotus peringkat 3, Heavenly Essence Tracer Monarch Lotus peringkat 4, Heavenly Essence Tracer King Lotus peringkat 5, dan Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus peringkat 6. Di antara mereka, Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus berada di peringkat ke-6 di antara 10 Gu abadi teratas, nilainya setara dengan Spring Autumn Cicada, dan sekarang dipegang oleh roh daratan Langya. Fang Yuan pernah menggunakan Heavenly Essence Tracer Lotus, itu menebus kurangnya bakatnya selama periode itu, dan sangat membantunya. Namun untuk meningkatkan Gu, Fang Yuan tidak memiliki resep yang relevan, dan biaya penyempurnaannya terlalu besar, mata air roh alami harus digunakan, dan itu harus penuh dengan energi purba juga. Mata air roh lama yang hampir kering tidak dapat digunakan. Begitu dia berhasil, mata air roh itu akan hancur. Heavenly Lotus peringkat 4 membutuhkan 7 mata air roh. Peringkat 5 membutuhkan 9. Untuk mencapai peringkat 6, dibutuhkan 11. Jumlah ini dihitung menggunakan level mata air spiritual perbatasan selatan. Jika mata air spiritual dataran utara digunakan, ia akan membutuhkan 60% lebih banyak. Saat itu, terlalu sulit bagi Fang Yuan untuk meningkatkan teratai surgawi, dan setelah bakatnya meningkat pesat, ia menyerah pada Gu Lotus harta karun esensi surgawi. Namun sekarang, ia tergerak oleh Lotus Raja harta karun esensi surgawi peringkat 5 ini. Rangkaian teratai harta karun esensi surgawi dikenal sebagai mata air roh bergerak. Setelah dimurnikan, mereka dapat menghasilkan esensi purba secara alami. Tidak ada gunanya menggunakan teratai harta karun esensi surgawi peringkat 3 lagi, tetapi teratai Raja harta karun esensi surgawi peringkat 5 cocok untuk kondisi saya saat ini. Namun untuk mendapatkan teratai Raja harta karun esensi surgawinya, Fang Yuan perlu menukarnya dengan harta yang setara menurut aturan. Kalau begitu, mari kita tukarkan. Fang Yuan agak kaya sekarang, memiliki tanah yang diberkati seperti memiliki fondasi dewa abadi. Untuk menukar teratai Raja harta karun esensi surgawi, orang lain mungkin harus menggunakan semua aset mereka untuk mendapatkannya, tetapi bagi Fang Yuan, itu adalah pertanyaan tentang apa yang harus diserahkan. Apa yang harus saya gunakan untuk pertukaran? Pikiran Fang Yuan memasuki dua lubangnya. Cacing Gu jalur kekuatan dan perbudakan di dalam lubangnya tidak dapat ditukar. Gu Vital Spring Autumn Cicada di lubang pertamanya adalah sama. Selain mereka, masih ada cukup banyak cacing Gu dalam kepemilikannya. Nilai masing-masing cacing Gu ini jelas lebih rendah daripada Heavenly Essence Tracer King Lotus, tetapi jika satu tidak cukup, ia dapat memasukkan 2, atau bahkan 3. Oh, mengapa ada 18 Gu telur musim semi? Fang Yuan terkejut menemukan sekumpulan Gu peringkat 5 yang berharga di dalam lubang pertamanya. Tetapi ia segera memahami alasannya, aku hampir lupa, ini adalah hadiah karena berhasil melewati babak dengan evaluasi tingkat tinggi. Itu langsung dikirim ke lubangku oleh True Yang Building. Biasanya, lubang seorang Gu Master adalah dasar kultivasi mereka, itu adalah rahasia terbesar mereka. Tetapi True Yang Building benar-benar dibuat oleh leluhur rambut tua. Dengan pengaturan Giant Sun Immortal Venerable, ia memiliki kekuatan besar dan dapat langsung mengirim cacing Gu ke lubang seorang Gu Master. Gu telur musim semi jelas lebih rendah daripada Heavenly Essence Tracer King Lotus, tetapi itu masih merupakan Gu peringkat 5. Gu telur musim semi tampak seperti telur angsa putih, itu dapat diperoleh dengan membunuh kaisar manusia telur yang kuat. Menempatkan Gu telur musim semi jauh di bawah tanah akan melahirkan mata air roh baru. Mata air roh adalah dasar untuk kultivasi Gu Master. Banyak suku atau klan besar akan mengumpulkan telur musim semi Gu untuk memperkuat fondasi mereka, jika diperlukan. Bahkan para dewa Gu sering membelinya dan menanamnya di dalam tanah yang diberkati, membentuk mata air roh dan memelihara penghuninya. Fang Yuan mengeluarkan satu telur musim semi Gu dan melihatnya. Gu ini tidak dalam kondisi yang baik, permukaannya penuh dengan retakan, dan ada jejak esensi purba di dalam Gu, seseorang telah menggunakannya sebelumnya. Mata Fang Yuan bersinar cemerlang, dia mencibir, sepertinya Gu ini direnggut oleh salju tangan terbang saat diaktifkan. Hadiah di bangunan 88 yang sejati semuanya berasal dari sumber seperti itu. Untuk memenuhi mimpinya tentang kerajaan turun-temurun,
Giant Sun Immortal Venerable membuat rencana besar dengan susah payah sambil memastikan keturunannya berada di atas angin. Pertama adalah kontes Istana Kekaisaran, untuk melemahkan suku-suku lain. Selanjutnya, dia menggunakan badai salju 10 tahun untuk mengirim segala macam harta dan material dari dataran utara ke bangunan 88 yang sejati. Bagaimanapun, kultivasi seorang Master Gu sangat bergantung pada sumber daya. Giant Sun Immortal Venerable mendirikan bangunan 88 yang sejati, itu adalah pukulan yang fatal. Setelah sumber daya diambil, dia akan memberikannya kepada keturunan garis keturunannya, menghancurkan harapan keberhasilan bagi suku-suku lain. Dalam 500 tahun Fang Yuan sebelumnya, para Dewa Gu Benua Tengah menyerang dan menghancurkan tanah terberkati Istana Kekaisaran menggunakan spesialisasi bangunan yang sejati ini. Mereka mengirim pion ke tanah terberkati Istana Kekaisaran. Mereka kemudian sengaja menyebarkan cacing gu dan membiarkan salju tangan terbang mengambilnya. Akhirnya, bangunan yang sejati menghadapi kehancuran dari dalam, menyebabkan celah fatal muncul. Setelah Dewa Gu Benua Tengah menghancurkan tanah terberkati pengadilan kekaisaran, mereka mengungkap semua perbuatan jahat Dewa Matahari Raksasa, memberitahu seluruh dunia tentang rencananya, menyebabkan keributan besar di dataran utara saat semua manusia menjadi gila. Namun selain keributan, dataran utara masih merupakan wilayah terkuat kedua dalam hal kekuatan pertempuran, hanya kalah dari Benua Tengah. Segala macam kekuatan super, suku keluarga Huang Jin bekerja sama dan menyebabkan dataran utara tetap stabil. Bagaimanapun, keluarga Huang Jin telah menguasai dataran utara selama bertahun-tahun. Mereka memiliki fondasi dan akar yang dalam, tidak dapat dengan mudah digoyahkan oleh opini publik. Betapapun mereka bereaksi, tanpa kekuatan yang mendukung mereka, tidak ada gunanya. Fang Yuan meletakkan gu telur musim semi di tangannya lebih dekat ke dinding kristal, ke arah dinding yang menyegel teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Saat semakin dekat ke dinding kristal, ada cahaya merah muda, berubah menjadi oranye, sebelum akhirnya bersinar kuning. Setelah 3 lampu itu bersinar, tidak ada lagi perubahan. Fang Yuan mengeluarkan 2 telur musim semi gu lagi, menaruhnya di dekat dinding. Kali ini, ada cahaya hijau yang bersinar. Namun, cahaya hijau itu tidak kuat, ia ditekan oleh 3 lampu lainnya. Fang Yuan mencibir sambil mengeluarkan telur musim semi gu keempat, menaruhnya di dinding kristal. Kali ini, cahaya hijau itu meledak, diimbangi dengan 3 warna lainnya. Dinding kristal itu menjadi berongga saat bergetar. Teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi di dalamnya terbang keluar perlahan, sementara 4 telur musim semi gu di tangan Fang Yuan lepas dari kendalinya dan terbang ke dinding kristal, menggantikan posisi teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi mendarat di tangan Fang Yuan, dan Fang Yuan langsung memurnikannya menggunakan esensi purba miliknya. Bangunan 88 yang sejati benar-benar menakjubkan. Bangunan itu memungkinkan Master Gu untuk langsung memurnikan Gu di dalam bangunan. Merah, jingga, kuning, hijau, biru langit, biru, ungu, hitam, tampaknya di dalam ruang harta karun ini, ada 8 kategori. Semakin banyak cahaya, semakin berharga harta karun itu. Teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi peringkat 5 hanyalah benda cahaya hijau. Ini hanya tingkat menengah di antara berbagai harta karun di tempat ini. Fang Yuan mengevaluasi dalam hatinya saat penilaiannya terhadap nilai ruang harta karun meningkat dan pengetahuannya tentangnya semakin dalam. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh dinding kristal. Dia bisa merasakan perasaan dingin di telapak tangannya, di dalamnya, ada 4 telur musim semi gu, yang telah dia gunakan untuk bertukar. Fang Yuan mencoba mengendalikan mereka, tetapi tidak ada pengaruhnya. Dia mendesah kagum dalam hatinya. Sejujurnya, di dunia saat ini, Fang Yuan dengan mudah berada di antara 3 orang teratas dalam hal pemahamannya tentang bangunan 88 yang sejati. Itu karena dia memiliki informasi terperinci yang diberikan kepadanya oleh roh tanah Langya. Semakin pemahaman Fang Yuan tentang bangunan 88 yang sejati meningkat, semakin dia merasakan mekanik jenius bangunan ini, sungguh menakjubkan. Lupakan yang lain, lihat saja dinding kristal di depannya ini, itu memiliki asal-usul yang sangat besar. Dinding kristal ini dibuat saat itu oleh leluhur rambut panjang dengan menggunakan puluhan ribu Master Gu. Dengan menggunakan teknik rahasia, dia mengekstrak lubang mereka. Dengan menggunakan dinding lubang mereka sebagai bahan, dia menggunakan Gu es yang dalam, Gu dinding es,
Gu Giok Agung, Gu Perlambat, Gu Vitalitas, dan lainnya untuk memurnikannya. Dinding kristal ini adalah tempat terbaik untuk menyegel cacing Gu. Gu di dalamnya akan tertidur lelap. Mereka dapat disimpan selama ratusan atau ribuan tahun tanpa kerusakan sedikitpun. Menurut informasinya, dinding kristal yang baru disempurnakan akan bersinar dengan riak-riak seperti permukaan air. Orang yang berjalan ke dalamnya akan merasa seperti mimpi yang ilusi. Namun sekarang, dinding kristal itu tidak lagi memiliki pesona itu, tetapi masih sebening kristal. Dengan waktu yang cukup, air dapat menembus batu. Kekuatan waktu adalah salah satu kekuatan surgawi yang paling mulia. Bahkan seorang yang terhormat tingkat 9 tidak dapat mengalahkan kekuatan waktu. Meskipun gedung Truyang adalah rumah Gu abadi, dibuka setiap 10 tahun, tetap saja ada beberapa pengeluaran yang dikeluarkan. Jika tidak, selama kehidupan Fang Yuan sebelumnya, gedung 88 Truyang tidak akan dirobohkan dan dihancurkan. Saat ini, kilau dinding kristal tidak ada lagi, bahkan, ada lapisan bubuk tebal di sudut dinding. Fang Yuan terus melangkah maju. Di dinding kristal, ada segala macam cacing Gu, resep Gu, dan bahan penyempurnaan khusus yang disegel, tetapi yang lebih banyak lagi adalah pengalaman kultivasi dari generasi Master Gu sebelumnya. Pengalaman ini sangat berharga. Mereka yang bisa memasuki ruang harta karun adalah para jenius yang lulus dengan evaluasi tingkat tinggi. Barang-barang yang mereka tinggalkan pasti berkualitas tinggi. Setelah berjalan sedikit lebih lama, Fang Yuan menghentikan langkahnya. Lorong di depannya tampak tak berujung. Tetapi sebuah prasasti menghalangi jalan Fang Yuan. Prasasti itu berbentuk persegi dan halus, tingginya kira-kira setinggi lutut Fang Yuan. Ada dua kata yang ditulis dalam aksara dataran utara, penginapan tamu. Bangunan 88 yang sejati didirikan oleh Dewa Matahari Raksasa, dengan mempertimbangkan keturunannya. Namun, mereka yang memasuki ruang harta karun belum tentu adalah Master Gu yang memiliki garis keturunan Dewa Matahari Raksasa. Dewa Matahari Raksasa mempertimbangkan hal ini, dan dengan demikian ia meletakkan sumber daya yang paling berharga di belakang prasasti. Orang luar seperti Chang Sanyin hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Namun, Fang Yuan bukanlah Chang Sanyin. Penginapan tamu, Fang Yuan tertawa dingin dengan nada meremehkan. Ia mencoba berjalan melewati prasasti, tetapi terhalang oleh dinding tak kasat mata. Setelah bertahun-tahun, meskipun bangunan 88 yang sejati mengeluarkan sejumlah biaya, prasasti penginapan tamu masih berfungsi dengan baik, aku tidak dapat memaksakan diri untuk masuk. Setelah mengujinya beberapa saat, Fang Yuan duduk menghadap prasasti. Ia telah merencanakan ini sejak lama, ia tentu saja sudah siap. Segera, ia mengeluarkan cacing Gu, dan cacing itu melesat ke dalam prasasti. Langkah pertama untuk menyempurnakan bangunan 88 yang sejati telah dimulai. Bab 559, Kehendak Yang Mulia Abadi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Menyempurnakan bangunan 88 yang sejati mungkin terdengar seperti ide yang tidak masuk akal, tetapi itu bukanlah angan-angan. Sebenarnya, Fang Yuan bukanlah orang pertama yang menyempurnakan bangunan 88 yang sejati. Dalam 500 tahun sebelumnya, ketika para dewa abadi benua tengah menyerang tanah suci istana kekaisaran, mereka pertama-tama mengirim beberapa Master Gu untuk menyusup ke ruang harta karun bangunan 88 yang sejati. Setelah mereka berhasil, mereka merilis seluruh prosedur setelah merekamnya dengan cacing Gu, mengumumkannya ke seluruh dunia. Tanah suci istana kekaisaran adalah simbol spiritual bagi para Master Gu dataran utara, itu sangat penting. Rekaman tentang direbutnya tanah suci istana kekaisaran tersebar di 5 wilayah, itu tidak hanya menunjukkan kekuatan benua tengah, itu juga merupakan jarum beracun yang dimaksudkan untuk menghancurkan dukungan mental para Master Gu dataran utara. Yang terpenting, rekaman ini juga membuktikan bahwa Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa telah merampas cacing Gu di seluruh dataran utara, untuk memberi manfaat bagi keturunannya. Begitu rekaman itu dirilis, dataran utara dilanda kekacauan besar, karena masa menjadi gempar. Meskipun suku Huang Jin menekan situasi, dan kekacauan internal tidak mencapai tingkat yang diharapkan oleh para dewa Gu benua tengah, itu menciptakan dataran utara tempat hati orang-orang goyah dan arus bawah mengalir. Dewa Gu benua tengah Song Qiesing, setelah melihat video ini, memberikan prediksi yang akurat. Begitu video ini tersebar di seluruh wilayah, semangat kebebasan di dataran utara akan dilepaskan dari penjara Dewa Matahari Raksasa.
Fang Yuan secara alami memiliki ingatan yang jelas tentang video ini. Setelah kelahirannya kembali, dia segera menyadari nilai besar dari video ini. Untuk perjalanan ke dataran utara ini, menyelamatkan Gunung Danghun hanyalah salah satu tujuannya. Fang Yuan adalah orang yang berhati-hati, dia sering mempertimbangkan kegagalan sebelum keberhasilan. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang sebaik, keberhasilan yang diinginkan, di dunia ini? Jika aku gagal menyelamatkan Gunung Danghun, setidaknya aku dapat mencari bentuk kompensasi lain di dalam gedung 88 yang sejati. Video Dewa Abadi Benua Tengah yang menaklukkan tanah terberkati Istana Kekaisaran memiliki nilai referensi yang besar bagi Fang Yuan. Namun, klip ini saja tidak cukup. Fang Yuan hanya dapat melihat apa yang terjadi di permukaan dari klip ini. Namun, untungnya, Fang Yuan telah memperoleh informasi langsung dari roh tanah Langya. Karena itu, dengan memadukan teori dengan praktik, Fang Yuan memiliki keyakinan yang jauh lebih besar dalam menyempurnakan bangunan 88 yang sejati. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, mustahil untuk menyempurnakan bangunan 88 yang sejati. Namun, aku dapat menyempurnakan sebagiannya. Fang Yuan sangat jelas akan kenyataan itu. Dia hanyalah seorang Master Gu Fana, seseorang harus setidaknya menjadi Dewa Gu peringkat 8 untuk menyempurnakan rumah Gu abadi. Dalam rencana Fang Yuan, dia hanya ingin menyempurnakan sebagian dari bangunan 88 yang sejati. Bangunan 88 yang sejati telah ada sejak lama, bangunan itu sudah usang dan diam-diam memiliki celah. Bangunan itu terlalu megah, terlalu agung, seperti sangkar kayu raksasa. Fang Yuan seperti rayap jika dibandingkan dengannya. Kekuatan rayap tidak dapat menghancurkan seluruh sangkar kayu. Namun, bangunan itu dapat melahap tepinya. Kesulitan keduanya sama besarnya dengan langit dan bumi. Prasasti perhentian tamu di depannya, setelah cacing Gu khusus memasukinya, memancarkan cahaya kuning samar. Fang Yuan mengulurkan telapak tangannya sementara itu, menyuntikkan esensi purba bukaannya ke dalamnya. Pada saat yang sama, keinginannya memasuki prasasti perhentian tamu, mengikuti esensi purba. Master Gu memurnikan Gu, itu untuk menempati tubuh cacing Gu dengan keinginan mereka. Dan selama proses ini, esensi purba adalah pembawa yang sempurna. Alis Fang Yuan berkerut erat saat pikirannya memasuki prasasti. Prasasti perhentian tamu hanyalah sebagian dari bangunan 88 yang sejati. Bangunan 88 yang sejati adalah rumah Gu abadi peringkat 8, itu terlalu besar. Begitu keinginan Fang Yuan masuk, dia merasa bahwa dia berada di lautan kegelapan. Dalam kegelapan tak berujung ini, ada keberadaan seperti matahari. Itu memancarkan cahaya lemah, yang bergerak dalam gelombang seperti napas. Ini adalah keinginan Dewa Matahari Raksasa. Pikiran Fang Yuan menjadi sangat waspada. Bangunan 88 yang sejati adalah milik Dewa Matahari Raksasa. Karena dia memurnikannya, keinginannya secara alami ada di dalam Gu abadi. Meskipun tubuh Dewa Matahari Raksasa telah lama musnah, keinginan yang dia suntikkan ini telah bertahan saat tertidur di dalam cangkang ini. Kehendak seperti itu sungguh agung, aku merasa seperti sedang berhadapan dengan matahari sungguhan. Para Immortal Venerable memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, ini hanyalah sebagian kecil dari kehendak Giant Sun Immortal Venerable, yang tertinggal dan melemah setelah sekian lama. Petik 2. Untungnya, kehendak ini saat ini tidak sadar, jika aku bergerak dengan hati-hati, ia seharusnya tidak terbangun. Aku tidak boleh membangunkannya, jika tidak, apa yang terjadi pada dua Gu Immortal Benua Tengah yang jiwanya tersebar dalam video itu akan terjadi padaku. Ruang gelap yang luas itu melambangkan bangunan 88 yang sejati. Kehendak Giant Sun Immortal Venerable yang tersisa seperti matahari, di bagian tengah memancarkan cahaya redup saat ia tertidur. Sementara itu, keinginan Fang Yuan bagaikan wijen jika dibandingkan dengannya. Ia juga memancarkan cahaya redup, tetapi ia mengintai di sudut terjauh dari seluruh area. Fang Yuan terus menyuntikkan esensi purba, perlahan dan hati-hati. Saat esensi purba memasuki prasasti perhentian tamu, jumlah keinginannya yang ada di dalam bangunan 88 yang sejati meningkat. Di sudut gelap, cahaya yang mewakili Fang Yuan meluas, secara bertahap mengusir sebagian kegelapan, mendapatkan beberapa wilayah untuk dirinya sendiri. Waktu berlalu detik demi detik. Fang Yuan sangat berhati-hati, dahinya segera dipenuhi keringat. Tidak kusangka bahwa memperbaiki prasasti ini akan sangat sulit.
Dengan dua bukaan tahap puncak peringkat 5 milikku pada kapasitas 90%, itu masih belum cukup. Jika bukan karena teratai Raja Harta Karun esensi surgawi, aku mungkin akan menghadapi lebih banyak masalah. 4 jam berlalu, Fang Yuan akhirnya menghela napas sambil menarik telapak tangannya dari prasasti. Ia sangat lelah, sebagian besar karena tekanan mental, itu lebih berbahaya daripada berjalan di atas tali. Akhirnya aku berhasil. Fang Yuan menatap prasasti perhentian tamu di hadapannya, rasa kedekatan terpancar dari prasasti itu ke bagian terdalam hatinya. Namun, kegembiraan atas keberhasilan itu dengan cepat memudar, karena Fang Yuan mengerutkan kening lebih dalam. Memang ada banyak adegan yang dihapus dalam video yang ditayangkan di kehidupanku sebelumnya. Aku menghabiskan begitu banyak esensi purba, tetapi Master Gu dalam klip itu hanya berada di tahap tengah peringkat 5, namun dia tidak beristirahat di tengah-tengah, hanya menghabiskan waktu 1 jam untuk menyempurnakannya. Mungkin Master Gu memiliki beberapa cacing Gu pembantu di celahnya, tetapi Fang Yuan lebih cenderung percaya bahwa ada lebih dari yang terlihat. Alasan mengapa Dewa Gu Benua Tengah merilis video ini adalah untuk memberikan pukulan telak bagi suku Huang Jin, untuk melepaskan semangat kebebasan di suku-suku dataran utara lainnya. Jauh di dalam bangunan 88 yang sejati, pasti ada keuntungan atau metode yang tidak dapat diperlihatkan kepada publik. Pada saat yang sama, untuk membuat video lebih ringkas dan menarik, sehingga orang-orang akan menontonnya, bagian-bagian yang membosankan dan biasa-biasa saja pasti dihapus, itu pasti terjadi. Namun, ini adalah berita buruk bagi Fang Yuan. Menyempurnakan bangunan 88 yang sejati adalah tindakan yang sangat berbahaya. Jika dia tertipu oleh video tersebut, satu kesalahan akan mengakhiri hidupnya. Bangunan 88 yang sejati benar-benar fenomenal. Aku menghabiskan begitu banyak waktu, tetapi aku bahkan belum menyempurnakan 0,5%-nya. Fang Yuan menghela napas sambil menepuk-nepuk prasasti hal tetamu, lalu berdiri. Jika dia memandang bangunan 88 yang sejati sebagai 100%, sisa kehendak Dewa Matahari Raksasa akan menempati 30%-nya. Dari 100%, setelah menyempurnakan prasasti perhentian tamu, penyempurnaan bangunan oleh Fang Yuan masih kurang dari 0,5%. Tetapi meskipun begitu, bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyum. Dia berbalik, berbicara beberapa langkah ke belakang dan dengan santai datang ke dinding kristal yang telah menyegel beberapa harta karun. Tatapannya terkonsentrasi saat dia mengulurkan lengannya ke arah dinding. Jika sebelumnya, dinding kristal itu akan seperti dinding es, menghalangi tangannya. Tetapi sekarang, prasasti perhentian tamu bersinar sedikit, dan dinding kristal itu menjadi berongga. Lengan Fang Yuan berhasil memasuki dinding seperti telah masuk ke dinding air, mengeluarkan harta karun itu dari dalam. Begitu dia menyempurnakan prasasti perhentian tamu, harta karun apapun di dalam bagian dinding kristal ini dapat diambil sesuka hati, Fang Yuan tidak perlu membayar harga apapun. Oh, ini pasti batu guntur terburu-buru. Melihat harta karun di tangannya, Fang Yuan harus menilainya dengan hati-hati sebelum memastikan tebakannya. Batu guntur terburu-buru adalah bahan penyempurnaan Gu yang cukup langka. Batu itu hampir punah sekarang, sangat langka bahkan di dalam harta karun surga kuning, hanya dijual sesekali. Batu ini tercipta dari esensi petir dan guntur ketika guntur di 9 surga meledak bersamaan. Namun sejak zaman dahulu kala, 7 dari 9 surga runtuh, hanya surga putih dan hitam yang tersisa. Peluang guntur dan kilat kedua surga ini saling bertabrakan sangat rendah. Jadi, setelah zaman dahulu kala, produksi batu guntur cepat turun drastis. Ketika jalur guntur berkembang pesat, sejumlah besar batu guntur cepat digunakan untuk memurnikan Gu. Jadi, stok batu guntur cepat yang tersisa sekarang rendah. Langit dan bumi selalu berubah, seiring berjalannya waktu, jalur guntur juga berubah dan tidak lagi membutuhkan batu guntur cepat. Hanya Master Gu atau Dewa Gu yang ingin meneliti cacing Gu jalur guntur lama yang akan tertarik pada batu guntur cepat. Nilai ruang harta karun itu sangat tinggi, hanya harta karun biasa yang diambil Fang Yuan adalah batu guntur cepat. Namun segera setelah itu, Fang Yuan mengembalikan batu guntur cepat itu ke dinding kristal. Keserakahan kecil menghancurkan rencana besar. Karena pertukaran diperlukan untuk mendapatkan harta karun, jumlah total harta karun di dinding kristal selalu sama. Setiap item di sini dicatat oleh semua kekuatan super, atau bahkan suku Huang Jin yang berukuran besar. Jika seseorang memperoleh evaluasi tingkat tinggi dan datang ke sini nanti,
mereka akan menemukan bahwa harta karun hilang, itu akan menimbulkan kecurigaan dan keterkejutan yang besar. Fang Yuan tidak merasa kasihan, setelah menguji beberapa saat, dia berjalan menuju bagian yang lebih dalam dari jalur kristal. Tiba di prasasti perhentian tamu sekali lagi, langkah kakinya menjadi lebih lambat. Beberapa jam yang lalu, dinding tak kasat mata yang menghalanginya telah lenyap. Namun, ini tidak berarti bahwa ia dapat masuk dengan aman. Bangunan 88 yang sejati diciptakan oleh leluhur rambut panjang, bangunan itu jelas memiliki langkah-langkah pertahanan lainnya. Namun, Fang Yuan telah bersiap untuk itu. Ia berkehendak dan sekaligus, 5 hingga 6. Cacing gu mistis terbang keluar dari lubangnya, berubah menjadi gumpalan asap berwarna-warni saat mereka mengelilinginya. Fang Yuan memeriksa lagi, dan setelah memastikan bahwa ia sepenuhnya tertutup, ia berjalan melewati prasasti perhentian tamu. Asap dari semua warna bergemuruh saat mereka membentuk kilatan cahaya darah, menyebar. Fang Yuan melihat sekeliling, menemukan bahwa harta karun di dinding kristal lebih baik daripada segmen sebelumnya dengan 1 tingkatan. Oh, ini adalah... Tatapan Fang Yuan membeku sesaat saat ia melihat cacing gu jalur kekuatan peringkat 5 di dalam dinding kristal. Ia sangat gembira. Bab 560, Masalah Krusial. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan baru saja melangkah melewati prasasti perhentian tamu dan kejutan yang menyenangkan menyambutnya. Sebuah gu peminjaman kekuatan muncul di depannya. Ini adalah gu jalur kekuatan peringkat 5, hampir sepenuhnya punah dan bahkan lebih langka daripada gu usaha habis-habisan. Itu tidak dapat digunakan sendiri, tetapi harus digunakan bersama dengan cacing gu lainnya. Ketika dicocokkan dengan gu kekuatan langit, itu dapat memungkinkan Master Gu untuk meminjam kekuatan langit. Ketika dicocokkan dengan gu kekuatan bumi, Master Gu dapat meminjam kekuatan bumi. Dengan gu kekuatan api, itu memungkinkan Master Gu untuk meminjam kekuatan dari api. Dengan gu kekuatan air, Master Gu dapat memperoleh kekuatan dari aliran air. Jurus pembunuhku Raja Angin 4 lengan menggunakan gu penguasa angin dan gu kekuatan tiran. Kombinasi kedua gu ini adalah pengganti gu peminjaman kekuatan, tetapi efeknya bahkan tidak 50% dari gu peminjaman kekuatan. Dengan gu peminjaman kekuatan ini, aku dapat meningkatkan jurus pembunuhku ke tingkat yang sama sekali baru. Fang Yuan benar-benar bahagia. Tentu saja, gu kekuatan pinjaman masih perlu dicocokkan dengan cacing gu lainnya. Saat ini, gu kekuatan langit sudah punah. Namun, gu kekuatan bumi, gu kekuatan api, gu kekuatan air, gu kekuatan angin, dan sebagainya masih beredar luas. Akan tetapi, penggunaan cacing gu ini sudah menyimpang dari penggunaan aslinya. Gu kekuatan bumi sekarang sering digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah guna membantu Master Gu dalam pertanian, atau digunakan bersama dengan gu jalur kayu. Gu kekuatan api digunakan oleh beberapa Master Gu jalur api sebagai gu pendukung yang dapat sedikit meningkatkan kekuatan cacing gu jalur api. Kekuatan air, kekuatan angin, kekuatan petir, dan sebagainya juga digunakan dengan cara yang sama. Fang Yuan mendekati dinding kristal dan mengeluarkan sekitar 10 gu telur musim semi untuk ditukar dengan gu kekuatan pinjaman. Setelah melewati prasasti perhentian tamu, dia hanya dapat menukarnya dengan harta karun yang diinginkannya. Fang Yuan terus berjalan maju. Harta karun di dinding kristal ini jelas 1 atau 2 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Hujan meteor gu, kecepatan kilat bintang gu, rambut kabut angin gu, padang rumput api bintang gu, tirai air bunga langit gu. Gu peringkat 5 yang sangat langka di dunia luar dapat dilihat di mana-mana di sini. Sebaliknya, gu peringkat 4 yang sangat langka di sini. Namun, gu peringkat 4 apapun yang muncul di sini pasti sangat langka dan berharga di antara gu peringkat 4, nilai dan kekuatannya sebanding dengan gu peringkat 5 biasa. Tatapan Fang Yuan menyapu harta karun itu, cahaya api darah yang menyelimutinya terus memudar. Cahaya api darah ini adalah penghalang yang melindunginya. Begitu cahaya itu benar-benar menghilang, dia akan terdeteksi oleh 88 True yang building dan langsung dimusnahkan. Sebelum perlindungan ini menghilang, aku harus menemukan token pemilik itu. Seiring berjalannya waktu, Fang Yuan perlahan mulai merasa cemas. Gu yang dia gunakan untuk menyamarkan identitasnya dan menipu 88 True yang building tidak mudah untuk disempurnakan, terlebih lagi biaya untuk menyempurnakannya cukup besar. Salah satu bahan utamanya adalah 1000 jin darah keluarga Huang Jin yang membutuhkan 98 langkah pemurnian yang panjang. Sekarang,
Kontes Istana Kekaisaran telah berakhir, bahkan lebih sulit bagi Fang Yuan untuk mendapatkan darah ini dalam jumlah besar. Yang lebih buruk lagi adalah sebuah garpu benar-benar muncul di koridor kristal yang panjang ini. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan memikirkannya dengan saksama. Jalan mana yang harus dia ambil? Pada saat ini, gambaran para dewa Gu benua tengah yang menyerang tanah yang diberkati Istana Kekaisaran di kehidupan sebelumnya menjadi bantuan besar bagi Fang Yuan. Dia memilih jalan kiri dan bergerak cepat melewatinya. Di sini, harta karun yang muncul di dinding kristal memiliki nilai yang lebih tinggi. Hanya ada Gu peringkat 5 tanpa Gu peringkat 4 yang bisa ditemukan lagi, dan pada saat yang sama, ada juga Gu peringkat 5 yang langka. Fang Yuan dengan cepat melangkah maju sambil menyapu pandangannya ke harta karun, tiba-tiba tatapannya berhenti, ketemu. Sebuah token pemilik disegel di dinding kristal, tepat setinggi lutut Fang Yuan. Token pemilik ini adalah hasil kerja para dewa Gu benua tengah. Sebuah pohon tinggi menarik angin, tanah terberkati Istana Kekaisaran telah ada hingga sekarang yang telah menarik perhatian para dewa Gu dari semua wilayah. Para dewa Gu benua tengah telah memulai rencana mereka ratusan tahun yang lalu. Token pemilik umumnya dipegang oleh pemimpin aliansi dan akan hancur sendiri begitu meninggalkan tanah terberkati Istana Kekaisaran. Hampir 1 milenium yang lalu, para dewa Gu benua tengah menghabiskan banyak upaya untuk merencanakan dari kegelapan. Mereka tidak hanya menyuap pemimpin aliansi saat itu, dikabarkan bahwa mereka juga menggunakan Gu abadi. Dengan menggunakan kekuatan Gu abadi, mereka mengutak-atik token pemilik yang kemudian disembunyikan di dalam gedung 88 yang sejati, menjadi kunci untuk masa depan, menunggu kesempatan untuk menggunakannya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, para dewa Gu benua tengah pertama kali memulai pertempuran 5 wilayah dan mampu menciptakan kesempatan tidak lama kemudian, akhirnya menerobos tanah terberkati Istana Kekaisaran. Tanah terberkati Istana Kekaisaran adalah pengaturan yang ditetapkan oleh Dewa Matahari Raksasa. Menerobos tempat ini jauh lebih sulit daripada menerobos tanah terberkati lainnya. Namun, Dewa Matahari Raksasa telah meninggal dunia sementara Dewa-Dewi benua tengah telah bersusah payah menyusun rencana mereka selama hampir 1 milenium, dan akhirnya mencapai beberapa keberhasilan. Namun, dalam kehidupan ini, token pemilik ini mendarat di tangan Fang Yuan. Proses pertukaran token pemilik ini sangat lancar. Namun, tidak mudah untuk membuat token itu dapat digunakan olehnya. Ini adalah langkah terakhir yang krusial. Ekspresi Fang Yuan berubah serius saat dia duduk bersila di tanah dan berkonsentrasi. Cacing-cacingku demi cacingku bergerak sesuai keinginannya dan memukul token pemilik tanpa henti. Ding ding ding, musik yang menyenangkan terdengar dari tabrakan itu, dan token pemilik itu perlahan melayang ke udara. Setiap serangan akan menciptakan lapisan halo di atas token pemilik itu. Ketika ditutupi dengan 38 halo, warna kusam di permukaannya tiba-tiba menghilang dan menampakkan kata-kata token pemilik. Halo itu kemudian mulai meledak seperti gelembung udara. Token pemilik itu kehilangan daya apungnya dan jatuh, dan langsung ditangkap oleh Fang Yuan. Dia menggigit jarinya dengan cepat dan membiarkan darah menetes ke token pemilik. Saat darahnya meresap ke token pemilik, token logam itu tiba-tiba berubah menjadi kaca bening. Fang Yuan telah melihat token pemilik Halo Ulan dan dapat segera menyadari bahwa ada perbedaan besar antara tokennya dan token pemilik aslinya. Metode yang aku gunakan tadi mengacu pada video kehidupan masa laluku, membangkitkan wujud asli token pemilik ini. Sepertinya ini sangat mungkin kekuatan Gu abadi dan juga, hanya Gu abadi yang dapat merusak token pemilik sambil menghindari deteksi bangunan 88 yang sejati. Fang Yuan menatap token pemilik kaca dan tenggelam dalam perenungan. Setelah sekitar selusin napas, cahaya api darah yang menutupinya benar-benar menghilang. Dunia tampaknya menjadi sunyi saat ini karena Fang Yuan dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya. Aman dan sehat, suara detak jantungnya berangsur-angsur menghilang. Fang Yuan perlahan berdiri dan menghembuskan napas keruh. Berhasil, dia bergumam sambil mengepalkan tangan kirinya dengan gembira, tetapi dia mendapati suaranya agak serak. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan dia merasa sedikit pusing. Sungguh tidak mudah untuk benar-benar mengaktifkan token pemilik ini dan membuatnya mengenalinya. Itu bahkan lebih sulit daripada memurnikan Gu peringkat 5. Jika ada sedikit saja kesalahan, mungkin sangat mustahil untuk memperbaikinya. Fang Yuan menahan tekanan mental yang sangat besar dan akhirnya berhasil. Sekarang, selama aku memegang token pemilik kaca,
aku dapat dengan bebas memasuki ruang harta karun. Tidak perlu evaluasi tingkat tinggi. Memegang token pemilik sama saja dengan mengendalikan sebagian kecil dari bangunan 88 yang sejati. Fang Yuan menguji token pemilik dan hampir seketika, sosok kelompok Hei Loulan muncul di benaknya. Setelah melewati ronde ke-54, mereka telah menyerbu ke ronde ke-61. Saat ini, mereka sedang bertarung sengit dengan hantu harimau putih emas. Harimau putih emas sejati adalah eksistensi tingkat binatang buas yang terpencil. Hantu harimau putih emas memiliki aura binatang buas yang terpencil dan menekan kelompok Hei Loulan. Hei Loulan memiliki jumlah di pihaknya, tetapi kekalahan mereka sudah dekat. Fang Yuan melihat dengan saksama untuk sementara waktu dan berkomentar dalam hati, jika tidak ada kecelakaan, Hei Loulan dan kelompoknya hanya akan mampu bertahan kurang dari 45 menit, sebelum mereka harus mundur. Aku tidak punya banyak waktu. Meskipun Fang Yuan memasuki ruang harta karun, selama pemilik token pemilik keluar dari gedung 88 yang sejati, dia juga harus pergi. Fang Yuan mungkin memiliki token pemilik kaca sekarang, dan dapat tinggal atau pergi sesuai keinginannya. Tetapi tidak baik untuk mengungkapkannya saat ini. Hanya token pemilik kaca masih jauh dari cukup. Aku masih perlu menemukan celah itu dan meledakkannya sepenuhnya. Ini akan menciptakan lubang besar di gedung 88 yang sejati dan aku akan dapat dengan bebas mengambil harta karun di dinding kristal. Token pemilik kaca bergetar sedikit, dan saat berikutnya, Fang Yuan menghilang di tempat. Ini seharusnya ruang kendali pusat. Ketika Fang Yuan membuka matanya, dia telah tiba di sebuah ruang rahasia. Ruang rahasia itu berbentuk bundar dengan dindingnya yang berkelap-kelip dengan cahaya bintang, dan sebuah meja bundar giok putih di tengahnya. Ada model yang sangat indah dari seluruh tanah terberkati istana kekaisaran di atas meja bundar, seperti meja pasir militer. Tidak hanya menggambarkan gunung dan sungai serta istana suci di tengahnya, bahkan menara-menara kecil di tanah terberkati itu terlihat jelas. Fang Yuan mengirimkan seekor cacing gu yang terbang ke udara dan berubah menjadi asap hitam yang jatuh ke meja pasir. Meja pasir itu terkontaminasi oleh asap hitam dan dengan cepat berubah menjadi warna hitam. Warna hitam itu secara bertahap mengembun, membentuk bercak besar cairan lengket yang perlahan mengalir di atas meja pasir. Fang Yuan melihat ke suatu titik di mana cairan hitam telah membentuk corong dan seolah-olah ada lubang di bawahnya, cairan hitam di sekitarnya perlahan-lahan memasukinya. Ketemu, ini lubangnya. Sekarang, aku hanya perlu memperbesar lubang ini dan menyempurnakan token pemilik kaca menjadi token pemilik satu sisi. Dengan token pemilik satu sisi, aku bahkan dapat mengendalikan lantai gedung 88 yang sejati sesuka hati. Tepat pada saat ini, gerakan Fang Yuan terhenti saat matanya menatap tajam ke lubang di atas meja pasir. Seluruh meja pasir ditutupi oleh minyak hitam pekat seperti cairan lengket, sehingga Fang Yuan tidak dapat melihat dengan segera. Namun sekarang setelah dia melihat sebentar, dia tiba-tiba menemukan lubang ini tidak lain adalah situs warisan di Qiyu. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah warisan di Qiyu juga merupakan jurus tersembunyi yang dibuat oleh para dewa Gu benua tengah sebelumnya seperti token pemilik kaca? Fang Yuan terkejut, namun dia dengan cepat menjadi tenang dan menyadari kekurangan dari asumsi ini. Tidak, salah. Jika ini adalah jurus tersembunyi yang disiapkan untuk menerobos tanah yang diberkati, lalu bagaimana aku menjelaskan sandi itu dan petunjuk dari lempengan batu abu-abu putih? Petunjuk ini jelas merupakan petunjuk untuk warisan. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang. Saat ini, pemandangan di kehidupan sebelumnya tidak dapat membantunya. Mungkinkah para dewa Gu benua tengah juga menemukan warisan ini, tetapi mereka tidak dapat menguraikan frasa rahasia dan menggunakan warisan ini dengan cara ini? Tidak, ini juga salah. Berpikir dari sisi mereka, jika mereka menemukan warisan ini yang kemungkinan besar berisi dewa Gu, mereka pasti akan tergerak. Jika demikian, maka itu berarti bahwa mereka tidak memperoleh petunjuk apapun tentang warisan tersebut tetapi hanya menemukan lubang ini. Tentu saja, ada kemungkinan lain bahwa mereka tidak dapat menguraikan rahasia warisan tersebut, tetapi karena menerobos tanah yang diberkati adalah masalah penting, mereka memilih untuk menghancurkan lubang ini pada akhirnya. Tetapi jika demikian, warisan di Qiyu juga akan hancur. Fang Yuan memikirkan ini dan itu, merasakan keberadaan kedua kemungkinan ini. Tetapi dia tidak memiliki bukti konklusif sekarang sehingga dia tidak dapat memastikannya. Dia ragu-ragu.
Jika dia menggunakan metode dalam adegan kehidupan sebelumnya dan menghancurkan lubang ini, maka warisan di Qiu pasti akan hancur. Tetapi jika dia tidak melakukannya dan memilih untuk mempertahankan warisan di Qiu, rencananya untuk gedung 88 yang sejati akan berhenti di sini. Nilai gedung 88 yang sejati jauh lebih tinggi daripada warisan di Qiu. Ini tidak ada harapan, aku hanya bisa meninggalkan warisan di Qiu. Tetapi orang yang membuat pengaturan ini benar-benar luar biasa, untuk benar-benar dapat merusak pengaturan Dewa Matahari Raksasa. Tunggu sebentar, pikiran Fang Yuan tiba-tiba bergetar saat dia memikirkan masalah yang sangat penting.